Di sini saya akan membuat IRD perpustakaan. Di dalam IRD perpustakaan itu ada entitas buku. Di dalam entitas buku itu ada atribut. Di sini entitas buku itu memakai simbol rectangle. Dan selanjutnya yaitu di dalam entitas buku itu ada atribut. Yang pertama itu ada ID buku menggunakan simbol elips. Yang kedua itu ada atribut tahun menggunakan elips. Selanjutnya yaitu ada atribut penerbit menggunakan simbol elips. Selanjutnya yaitu ada atribut kategori menggunakan simbol elips, dan selanjutnya yaitu ada atribut judul menggunakan simbol elips, dan yang terakhir dalam entitas buku itu ada atribut pengarang. Dan selanjutnya yaitu di sini ada relasi dipinjam. Relasi dipinjam ini menggunakan simbol diamond. Setelah relasi dipinjam itu ada entitas peminjaman dengan menggunakan simbol rectangle. Dalam entitas peminjaman itu ada dua. Yang pertama itu ada ID peminjaman, yang kedua itu ada tanggal kembali menggunakan simbol elips. Di antara atribut ID peminjaman dan tanggal kembali itu ada atribut tanggal pinjam dengan menggunakan simbol elips. Selanjutnya di sini kan setelah atribut peminjaman itu ada relasi melakukan dengan simbol diamond. Selanjutnya yaitu ada atribut anggota menggunakan simbol rectangle. Di dalam entitas anggota itu ada atribut. Yang pertama itu atribut ID anggota dengan menggunakan simbol elips. Yang kedua itu ada nama menggunakan simbol elips. Yang ketiga itu ada jenis kelamin menggunakan simbol elips. Selanjutnya yaitu ada nomor telepon menggunakan simbol elips, dan yang terakhir itu ada atribut alamat menggunakan simbol elips. Setelah entitas peminjaman yaitu ada relasi dilayani dengan simbol diamond. Dan memakai garis line. Di bawahnya itu ada entitas petugas dengan simbol rectangle, yang dimana entitas petugas itu memiliki atribut. Yang pertama itu atribut username dengan menggunakan simbol elips. Yang kedua itu ada atribut password menggunakan simbol elips. Yang ketiga itu ada atribut nama dengan menggunakan simbol elips. Yang ketiga itu ada atribut
boot level. Dan yang terakhir dalam entitas petugas itu ada atribut nomor petugas dengan menggunakan simbol elips. Baik, selanjutnya kita akan membuat tabelnya. Jadi setiap himpunan entitas itu menjadi satu tabel dan setiap simbol atribut itu menjadi kolom. Nah, nama entitas ini tuh menjadi nama tabel. Nah, tabel pertama kan itu buku dan nama atributnya itu menjadi nama kolomnya. Baik, kolom pertama itu kita isi dengan ID buku. Kolom kedua kita isi dengan judul. Kemudian kolom ketiga kita isi dengan penerbit. Kolom keempat kita isi dengan pengarang. Lalu kolom selanjutnya kita isi dengan kategori. Kolom selanjutnya kita isi dengan tahun. Ini bila kolomnya kelebihan, kita bisa cut bagian kolom akhirnya. Selanjutnya kita lanjut membuat kolom yang kedua. Kita ambil dulu tabelnya. Tabel kedua masih kita rapikan. Kita ganti nama tabelnya jadi nama entitas. Yang kedua yaitu anggota. Kolom pertama kita isi dengan ID underscore anggota. Lalu kolom kedua kita isi dengan nama. Kemudian kolom ketiga kita isi dengan jenis. Jenis underscore kelamin. Kemudian bisa kita rapikan tabelnya. Karena kolomnya kurang, bisa kita tambah kolom. Di kolom selanjutnya kita tambahkan nomor underscore anggota. Maaf salah, harusnya nomor telepon.
Karena kolomnya masih kurang, ini bisa kita tambahkan lagi, tambah kolom. Selanjutnya kita tambah kolom alamat. Sebelumnya maaf, ini ternyata alamat itu di sebelum nomor telepon, jadi kita taruh di sebelum nomor telepon. Selanjutnya kita ke tabel yang ketiga, kita buat tabel baru. Tabel ketiga kita menggunakan entitas yang ketiga, yaitu petugas. Nah, ini kita masih rapi-rapiin. Oke, di kolom pertama kita isi dengan username. Kolom kedua kita isi dengan password. Selanjutnya kita tambahkan kolomnya terlebih dahulu. Kolom berikutnya kita isi dengan nama. Selanjutnya diisi dengan level. Baru kita tambahkan kolom lagi. Kolom terakhir kita isi dengan nomor petugas. Baik, kita lanjut ke tabel yang keempat. Kita tambahkan tabel baru. Judul kolomnya kita kasih entitas yang keempat, yaitu peminjaman. Kolom pertama kita isi dengan ID_peminjam. Kolom kedua kita isi dengan tanggal peminjaman. Kolom ketiga kita isi dengan tanggal_kembali, tanggal kembalinya. Dan kita rapihkan. Kita sesuaikan.
Mohon maaf, sih saya lupa menyantumkan primary key-nya. Kita tambahkan jadi 2 kolom di tabel pertama, tabel buku. Sesuaikan terlebih dahulu. Pada tabel buku, primary key-nya itu ada di ID buku, kolom pertama. Di tabel kedua di anggota, kita taruh primary key-nya di ID anggota di kolom pertama. Di tabel ketiga juga ditaruh di kolom pertama, primary key-nya username. Pada tabel terakhir yang keempat, tabel peminjaman, kita primary key-nya di ID peminjaman. Kemudian kita akan membuat tabel penjelasannya. Kita menggunakan tabel yang hijau ini. Kita beri tabel teks dulu di atasnya. Sebagai judul, ini tabel yang pertama, tabel buku. Bisa kita sesuaikan teksnya. Selanjutnya di title pertama kita isi dengan atribut ID buku. Yang kedua kita isi dengan judul. Kemudian title yang ketiga kita isi dengan penerbit. Penerbit,
Kemudian kita tambahkan kolom ke samping baru. Kolom keempat kita isi dengan pengarang. Kita tambah kolom lagi. Kolom kelima kita isi dengan kategori. Kita akan menambah kolom baru lagi. Akan kita isi dengan tahun. Ini kita akan mulai mengisi penjelasannya. Pertama, ID buku yang pertama yaitu dengan nomor 2512. Di kolom kedua kita isi dengan nomor 2612. Kolom ketiga kita kasih isi ID 2712 dan yang terakhir ID-nya 2812. Lalu kita berikan penjelasan di judul bukunya. Sini saya kasih judul buku pertama yaitu saya kasih judul Malin Kundang. Judul buku yang kedua saya kasih buku Bobo, majalah Bobo. Yang ketiga saya kasih judul bukunya Bawang Merah, Bawang Putih. Ini saya akan menggunakan 3 saja, 3 judul, jadi kolom terakhir akan kita hapus dengan ID 2812. Akan kita hapus. Untuk nama penerbit saya isi dengan value 3, 4, dan 5 saja. Lanjut ke bagian pengarang. Pengarang buku pertama itu Najwa. Pengarang buku Bobo yaitu Rida. Dan terakhir pengarang buku Bawang Merah dan Putih itu Tiara. Kategorinya kita isi kategori. Saya isi dengan kategori 1 untuk Malin Kundang, kategori 2 untuk buku Bobo, dan kategori 3 untuk Bawang Merah dan Putih. Selanjutnya kita isi tahun. Buku Malin Kundang tahun 2004, buku Bobo 2005, dan buku Bawang Putih dan Merah tahun 2006.
Next, kita lanjut ke tabel yang kedua. Kita buat tabel penjelasan anggota. Kita tambah tabel. Sebelumnya kita tambah judulnya dulu. Tabel anggota. Kita sesuaikan. Oke, title pertama kita masukkan ID anggota, tulis ID underscore anggota. Jadi kita isi nama. Title ketiga kita isi jenis kelamin. Jenis underscore kelamin. Di sini kita akan tambah kolom tabelnya untuk mengisi nomor dan alamatnya. Kolom selanjutnya berisikan alamat. Kemudian kita tambahkan lagi kolomnya. Kita isi dengan nomor telepon. Sini ID anggota pertama akan saya isi dengan 003. Yang kedua kita isi dengan 004. Selanjutnya 005. Dan yang terakhir 006. Oke, nama yang pertama saya kasih nama Anissa. Nama yang kedua dengan Nisrina. Nama yang ketiga dengan Nadia. Dan nama yang terakhir dengan Cika. Selanjutnya jenis kelamin
Sini jenis kelamin perempuan semua, jadi kita tulis PR. Ini saya gunakan simbol P untuk jenis kelamin ya. Kita tulis semuanya. Karena Nisa perempuan, Nisrina perempuan, Nadia dan Cika perempuan, kita kasih simbol P. Oke, selanjutnya ke alamat. Anissa beralamat di Jakarta. Kemudian Nisrina di Bandung, saya kasih alamat di Bandung. Kemudian Nadia saya taruh di Depok, dan Cika yang terakhir di Bogor. Kemudian nomor telepon kita isi satu-satu. Anissa dengan nomor 08577, Nisrina dengan 08578, berikutnya Nadia dengan 0879, dan yang terakhir Cika dengan nomor telepon 085710. Untuk tabel anggota, kemudian kita akan membuat tabel ketiga, yaitu tabel dari petugas. Kita tambahkan tabel, kita sesuaikan. Jangan lupa ditambahkan judul teksnya, yaitu tabel petugas. Baik, title pertama kita masukkan username. Yang kedua itu password. Yang ketiga itu nama. Berikut kita tambahkan kolom lagi untuk kolom level dan nomor petugas.
Oke, kolom selanjutnya kita tulis judulnya atribut level, dan yang terakhir atribut nomor petugas. Oke, untuk username pertama saya isi dengan 341, yang kedua 342, yang ketiga sini saya hapus satu kolom, dan username nomor terakhir itu 344. Sini saya menggunakan 3 semua ya, 3 baris ke bawah, 3 kolom. Selanjutnya untuk password pertama saya isi 25, password kedua 2 dan 6, dan password terakhir 2 dan 7. Kemudian nama pertama yaitu Rizky, nama kedua yaitu Fitra, dan nama terakhir yaitu Ciko. Selanjutnya untuk level pertama 3, untuk level Fitra 4, dan level Ciko 5. Ke nomor petugas untuk Rizky yaitu 9991, untuk Fitra 992, dan untuk Ciko 993. Oke, kita akan menambahkan tabel lagi untuk tabel yang terakhir atau entitas yang terakhir. Kita sesuaikan dulu. Kemudian ke tabel peminjaman. Yang pertama, title pertama kita isi dengan ID peminjaman.
Yang title kedua dengan tanggal peminjaman. Terakhir, title ketiga kita isi dengan tanggal pengembalian atau tanggal kembali. Oh iya, jangan lupa diberi judul teksnya, yaitu tabel peminjaman. Saya akan sesuaikan dulu tabelnya. Saya akan menghapus kolom ke bawah, satu kolom, agar menjadi 3 kolom. Oke, untuk ID peminjaman pertama saya kasih 781. Kemudian yang kedua 792. Dan yang terakhir 795. Untuk tanggal peminjaman yang pertama di tanggal tanggal 12. Yang kedua di tanggal 13. Dan yang terakhir di tanggal yang terakhir tanggal 14. Kemudian untuk tanggal kembalinya, yang pertama di tanggal 25, yang kedua di tanggal 26, dan yang terakhir di tanggal 27. Oke, selesai. Pertama kita akan start membuka MySQL aplikasi dulu start. SAM dan juga CMD atau command prompt. Di SAM Lalu kita buka CMD. kita pencet start untuk Apache dan MySQL-nya. Kita ketik cd, enter. Untuk melihat lebih detail isi dari tabel ini, digunakan perintah dash. Dash buku. Maka hasilnya akan tampak seperti di bawah ini. Setelah itu baik, di sini saya
saya akan coba membuat database perpustakaan dengan nama database perpustakaan 0004 dan di dalamnya terdapat beberapa tabel. Untuk lebih jelasnya langsung saja kita lihat di sini. Dan dalam membuat database kita harus mendesain database terlebih dahulu. Nah, tabel-tabel apa saja yang diperlukan? Ini adalah desain basis data perpustakaan dengan nama database perpustakaan 0004. Tabel-tabel yang dibutuhkan yaitu 1. Tabel buku, yang kedua tabel anggota, yang ketiga tabel pinjam. Nah, selanjutnya sekarang kita mulai membuat database-nya. Pertama, buka SAM, lalu ketik start di kolom Apache dan MySQL. Setelah itu search di bagian sini, buka cmd atau command prompt. Setelah itu akan muncul seperti layar ini. Selanjutnya kita buat database perpustakaan dengan perintah create database perpustakaan 0004. Jangan lupa di akhir kalimat pakai titik koma. Enter. Jika query untuk membuat tabel di sini berhasil dijalankan, maka akan ditampilkan seperti ini, query OK. Selanjutnya kita membuat tabel untuk memastikan bahwa kita membuat tabel di dalam database yang telah kita buat, maka kita harus mengaktifkannya terlebih dahulu dengan mengetik perintah use perpustakaan 0004. Jangan lupa pakai titik koma, lalu enter. Sekarang database perpustakaan 0004 telah aktif. Selanjutnya kita buat tabel buku dengan perintah create tabel buku. Di dalam tabel buku ini terdiri dari ID buku, judul, pengarang, dan tahun terbit. Di sini kita akan ketik dari ID buku terlebih dahulu, ID spasi buku char dalam kurung 2, lalu kita tulis primary key. Setelah itu kita masukkan judul, lalu varchar dalam kurung 20, lalu koma, kita masukkan pengarang, varchar dalam kurung 15, tahun terbit. Lalu varchar baik. Di sini setelah tadi kita buat create tabel buku, yang kedua kita buat tabel anggota dengan perintah yang digunakan untuk membuat tabel tersebut, yaitu create tabel anggota. Tabel anggota ini terdiri dari ID anggota, nama, alamat, nomor telepon, dan tanggal lahir. Nah, kita masukkan yang pertama itu ID anggota. Varchar
lalu kita ketik primary key, lalu koma, nama, varchar 10, koma, alamat varchar 20, lalu di sini koma, nomor telepon varchar 12, koma, yang terakhir masukkan tanggal lahir varchar 8 dalam kurung, tutup kurung lagi, lalu jangan lupa pakai di akhir kalimat pakai titik koma. Setelah semua di input, kita klik enter. Setelah ini semua sudah diklik enter, jika berhasil maka query akan di sini oke. Nah, untuk melihat hasilnya kita gunakan perintah dash anggota. Jangan lupa di akhir kalimat pakai titik koma. Maka hasilnya akan tampak seperti di bawah ini. Lalu setelah tabel anggota dibuat, yang ketiga kita buat tabel pinjam. Perintah yang digunakan untuk membuat tabel ini yaitu kita ketik create tabel pinjam. Di dalam tabel pinjam itu terdiri dari nomor pinjam, nomor anggota, nomor buku, tanggal pinjam, dan tanggal kembali. Baik, yang pertama kita akan input nomor pinjam. Lalu kita ketik primary key, kita masukkan yang kedua yaitu nomor anggota. Varchar 5. Lalu kita yang ketiga masukkan nomor bukunya. Lalu yang keempat kita masukkan tanggal pinjam. Lalu yang terakhir kita masukkan tanggal kembali. Lalu setelah semua ini diteliti sudah benar, kita klik enter. Nah, di sini query-nya berhasil dan bertanda oke. Setelah ini kita bisa lihat dengan perintah dash pinjam. Jangan lupa pakai titik koma di akhir kalimat, lalu ketik enter. Nah, maka hasilnya akan tampak seperti ini.
selanjutnya kita membuat isi datanya. Kita memasukkan isi datanya dengan format perintah insert. Insert. Kita buat insert. Kita buat tabel data bukunya dulu. Berarti kita buat di sini buku values. Dalam kurung kutip 01, ini ID bukunya, kutip koma, judul bukunya Malin Kundang, tutup kurung, koma, kutip, koma. Nama pengarangnya kita buat nama Anissa, koma, tahun terbitnya kutip 2013. Lalu koma, enter. Yang kedua kita buat masukkan data yang kedua, buka kurung 02, masukin ID-nya 02. Lalu judul bukunya, judul yang kedua Bobo. Jangan lupa kutipnya, koma. Kita nama pengarangnya kita buat nama Aulia. Kutipnya jangan lupa. Dan tahun terbitnya kita buat 2005. Jangan lupa koma, lalu enter. Kita buat data yang ketiga, kutip 03, ini ID bukunya, koma, judul bukunya kita tulis kamus saja, kamus, dan nama pengarangnya Widodo. Nah, kita tahun terbit buku ini kita buat 2006 saja. 2006. Kita buat 3 data saja. Jika sudah, kita titik, jangan lupa di akhir kita selalu pakai titik koma. Kita pastikan dulu sudah benar atau belum. Jika sudah, enter. Oke. Selanjutnya untuk melihat tabelnya kita lakukan perintah select from, naik bintang, from buku. Oke, ini tabel bukunya. Ketika sudah dimasukkan, buat insert anggota values
buka kurung, kutip, kita buat ID-nya, ID anggotanya 001, kutip, koma, namanya kita buat Vicky, kutip, salah kutip, kutip 1 ya, koma, kita buat alamatnya Jalan Mawar, kutip lagi, koma, kita buat tanggal, selanjutnya nomor teleponnya kita buat 0856189, kutip, koma, tanggal lahirnya kita buat 02/01/05, kutip, dalam tutup kurung, koma, enter. Kita buat data yang kedua, buka kurung, ID-nya kita masukkan 002, yang selanjutnya namanya kita buat Noni, kutip, jangan lupa pakai kutipnya, koma, lalu alamatnya kita buat Jalan Melati, kutip, koma, nomor teleponnya kita buat 0855768, kutip, koma, tanggal lahirnya kita buat tanggal 5/05, strip bulannya bulan 1/01, strip tahunnya 2005/05, kutip, tutup kurung, koma, enter. Kita buat yang ketiga datanya, kutip 003, tanggal data yang ketiga, koma, kita buat namanya Wiwi, kutip, koma, kita buat Jalan Mangga, alamatnya Jalan Mangga, koma, nomor teleponnya 081234, koma, tanggal lahirnya kita buat 05/02, tahunnya 2007. Tutup kurung, titik koma, pastikan data sudah benar, tidak ada yang kurang, data sudah benar semua, sudah. Oke, lalu kita lihat tabelnya dengan slide from anggota. Ini datanya sudah ada. Terakhir masukkan data pinjam. Insert values.
masukkan nomor pinjamnya kita buat 01, kutip nomor anggotanya kita buat 001, sesuaikan dengan tabel yang sudah ada. Nomor bukunya kita buat 01 juga, 1. Tanggal pinjamnya kita buat tanggal 2, strip 02/2024, kita ambil 24 buat 24. Tanggal pengembaliannya kita buat kutip tanggal 12 bulan 2 tahun 2024, tutup kurung, koma. Kita pastikan sudah benar, sudah ada kutipnya, enter. Lalu kita buat yang kedua datanya, buka kurung, kutip 02, nomor anggotanya 002, tip, koma, nomor bukunya 02, lalu kita buat tanggal pinjamnya 03, strip 03 tahun 2024. Lalu kita buat pengembaliannya tanggal 10 bulan 3 2024. Koma, jangan lupa. Selanjutnya kita buat data ketiga, buka kurung, kutip 03, kutip koma, lalu nomor anggotanya 003, kutip koma, lalu nomor bukunya kita buat yang 03, koma, lalu kita buat tanggal pinjamnya kita buat tanggal 4 bulan 3 tahun 2024, kutip koma, lalu kita buat tanggal pengembaliannya kita buat tanggal 7 bulan 3 tahun 2024, kutip tutup kurung. Kan sudah benar semua. Jangan lupa titik koma, kita sudah tingkat. Oke, berhasil benar. Kita tampilkan tabel datanya dengan select row. Tentang from database pinjam, titik koma enter. Nah, ini udah ada semua ya. Ini udah benar, udah sesuai. Ini udah sama dengan ini.
Miranda.